guys, kembali lagi di Lily Chick Official. Yeay, kali ini aku bakalan nge-review iPhone 14s yang udah lama banget launchingnya. So kayak gimana sih pemakaiannya di tahun 2024 ini? Bisa apa HP ini yang dulunya adalah HP ciptaan Apple yang premium. So ikutin video ini sampai akhir. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe channel ini dulu, di like, di komen, dan di share juga ya. Jangan lupa bagi kalian yang belum follow akun Instagram dan TikToknya di lilychick.official, dan follow juga Shopee-nya di Lily Chick Official. Ini aku beli di akhir tahun kemarin, dan ini aku mau nge-review buat kalian. Untuk iOS-nya berjalan di 9.3.6. Lumayan sangat lama banget ya kalau kita ke arah sini di tahun 2024. iOS terbaru adalah 17 ya. Ini jelas sudah lama karena iPhone 4S sendiri launching di bulan Oktober tahun 2011. Itu artinya sudah 13 tahun sejak aku nge-review iPhone 14s di tahun 2024 ini. Untuk video unboxingnya kalian bisa cek video ini yang lama ya, karena aku udah pernah buat video unboxing untuk beli iPhone 14s. Aku beli seharga Rp500.000 di Tokopedia. Kalau misalnya kalian pengen nostalgia dengan HP ini, kalian bisa cek langsung aja ke Tokopedia atau ke Shopee. Mungkin ada yang jual ya, masihan. Nggak mungkin harganya ya undi sih, nggak mungkin lebih dari 500.000 ya sepertinya. Nah, yang aku beli ini adalah seri iPhone 14s. Dusnya ini agak kotor, tapi ini aku beli yang XI box teman-teman. Di sini ada tulisannya keterangan era jaya, berarti dia launchingnya bersama dengan iBox. Tapi nggak apa-apa sih kalau kalian pengen nostalgia terus beli yang series ini, tapi X internasional juga masalah juga. Nah, ini dia perbandingan jika kamu bandingin 14s dengan iPhone 4 biasa ya, yang punyaku yang sebelah kiri ini. Yang aku buka pertama adalah iPhone 4S, dan yang sebelahnya adalah iPhone 4 biasa. Dari diagonal layarnya itu sama-sama, cuman spesifikasinya bagus yang 4S pada saat itu. Dan ini penggunaannya aku lebih sering pakai WiFi. Untuk aplikasi pendukungnya di App Store jangan banyak berharap ya teman-teman, karena ini sudah tahun 2011 launchingnya. Jadi ya mungkin masih ada Facebook, tapi kalau kita minta TikTok dan lain-lain itu kayaknya nggak ada. Untuk Bluetoothnya sendiri masih aktif ya teman-teman. Untuk Bluetoothnya masih bisa di sini. Kalian bisa transfer. Kalau kalian punya sesama device Apple bisa menggunakan Bluetooth. Kalau untuk sharing iCloud kayaknya udah nggak mendukung, karena ini bener-bener sedikit banget. Jika kita bandingin dengan box iPhone 4s dengan iPhone 7 Plus aku, kira-kira perbandingannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini perbandingannya jelas iPhone 7 Plus pada saat itu memang pakai box yang besar. Kalau untuk keluaran seri sekarang itu boxnya lebih tipis, tapi dia lebih pendek gitu yang seri 4S-nya. Oh, jelas mengikuti ukuran dari handphonenya. Untuk chipsetnya sendiri itu A5 Bionic, RAM-nya sebesar 512 GB dengan memori internal sebesar 32 GB. Yang aku beli ini variannya. Memori sebesar ini udah cukup menunjang pada saat itu, dan untuk saat ini kayaknya nggak bisa kepake apa-apa ya teman-teman. Untuk baterainya dia 1430 mAh. Jika dibandingkan untuk handphone zaman sekarang itu sangat sedikit ya, karena sekarang rata-rata handphone itu udah 3000, 4000 sampai 5000 mAh. Jadi kalian pasti bakal sering ngecas kalau pakai iPhone 4S sendiri ya pastinya. Dan untuk chipset serta spesifikasi memang ya nggak bisa diharapkan yang berlebih-lebih, karena ini handphone udah 13 tahun yang lalu. Kalau untuk harga launchingnya dulu itu sekitar 10 juta ya teman-teman. Wow, bener-bener sangat besar dan sangat tinggi banget. Kalau sekarang kalian bisa dapetin ini sekitar 500.000 sampai 500 ke bawah lah ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bisa apa sih iPhone 4S di tahun 2024? Kita kulik-kulik lagi ya keunggulannya. Barangkali kalian mau nostalgia sekaligus kalian jadikan second device. Bisa. Nah, ini ketika aku nyoba untuk melihat YouTube, dia masih berjalan, tapi tuh dia lemot banget seperti ini teman-teman. Kadang nge-stuck juga, kadang bisa, kadang nggak bisa. Jadi kayak untuk sistem dari aplikasinya sendiri tuh kayaknya udah nggak
nggak ini ya, udah nggak compatible sama device ini. Secara kita tahu updatean aplikasi itu udah semakin bagus, semakin tinggi, dan membutuhkan device yang bisa menopang kinerjanya. Jadi ketika kita buka YouTube ya bisa, tapi ya kayak gini, kayak stun gitu loh teman-teman, dan akhirnya stuck, nggak bisa diputar. Terus aku coba juga untuk download WhatsApp, dia di stuck juga. Kayaknya WhatsApp juga nggak compatible sama device ini, jadi sepertinya aku bakal skip untuk update WhatsApp pada device ini. Untuk Instagram juga nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya device ini terus mau install Instagram, WA, terus mau YouTube juga nggak bisa teman-teman. Ya itu adalah salah satu polemik ya, kekurangan dari device ini yang harus kita, ya memang bukan eranya lagi gitu. Jadi kita nggak boleh menuntut device ini untuk bekerja di dalam aplikasi-aplikasi yang aku sebutin tadi, yang paling banyak kita pakai, apalagi TikTok ya, jelas nggak bisa ya teman-teman ya. Ya seperti itu, ini adalah kendala ya pada saat ini. Tapi device ini nggak bisa dipungkiri adalah device premiumnya Apple pada era itu. Kalau kalian tahu, ini desainnya itu persis seperti iPhone 12-an ya, dengan desain kotak yang sangat elegan. Terus belakangnya juga kaca, depannya ini bener-bener gemes banget. Pada saat itu desain ini adalah desain terfavoritnya Apple, dan kamu tahu kan untuk harga peluncurannya juga 10 jutaan pada saat itu. Oke, kita menilik lagi apa yang bisa dikerjakan iPhone 4S jika kita udah menemukan kekurangan untuk setel YouTube, update WhatsApp sama aplikasi Instagram nggak bisa, terus TikTok juga nggak bisa. Terus kita cek apa yang bisa dilakukan. Secara dia itu menggunakan kabel charger yang juga dibilang langka, bukan pada saat ini ya, bukan Lightning juga, bukan Type C. Jadi kabel chargernya itu udah memanjang gitu loh zaman dulu, dan ini agak sulit ditemukan untuk di zaman sekarang teman-teman. Nah, aku bakal cek untuk kameranya ya teman-teman. Kamera depannya itu VGA dan kamera belakangnya itu 8 megapiksel teman-teman. Untuk perekaman videonya dia bisa merekam hingga 1080 di 30 fps. Nah, untuk kamera depannya sendiri dia bisa merekam dengan resolusi 480 fps, 3 kali zoom untuk di kamera belakangnya. Hasil fotonya ya natural dan cakep. Khasnya device Apple banget lah teman-teman ya. Di zaman sekarang itu kayaknya kita bakal kesulitan kalau pakai dan ngandelin kamera maupun rekaman video di handphone ini ya, karena itu tadi dia cuma 8 megapiksel dan nggak ada apa ya, mode night mode. Juga di kamera depannya masih VGA. Kalian tahu kan standar kualitas kamera yang seperti itu untuk zaman sekarang itu agak ya kurang mendukung. Jika kalian mau buat foto-foto sederhana atau video-video sederhana mungkin masih oke, tapi kalau kalian udah kerana kayak mau bikin konten kreator, bikin video TikTok atau lain sebagainya, ini kayaknya bener-bener gak mendukung ya. Nah, sekarang bisa apa lagi nih di iPhone 4S di tahun 2024? Aku mau cek untuk keadaan malam hari, hasil kameranya tuh kayak gimana sih teman-teman. Aku mau tunjukin ke kalian, tapi kalian juga harus ya sadar bahwa ini nggak ada net moodnya, jadi bener-bener itu hasilnya tuh gelap teman-teman. Nah seperti ini, jadi aku nggak lanjut, aku skip aja karena ya memang seperti ini hasilnya. Tapi ya masih cukup oke pada saat itu ya, lumayan lah karena cakep juga kalau digenggam seperti ini ya iPhone 4S nya itu. Nah sekarang kita balik ke kesimpulan aja ya. Untuk iPhone 4S ini bisa dan oke banget untuk telepon, SMS-an, dan ya sekedar nostalgia teman-teman, karena pada dasarnya ini nggak diperuntukkan untuk di tahun 2024. Kalau untuk telepon, penggunaan SMS masih oke kok ya. Jadi ya boleh-boleh aja kalau kalian mau sedikit memoris dengan handphone ini. Bentuknya juga bagus, flagship Apple pada tahun 2011 ya. Bagian elegannya masih ada di bodinya yang benar-benar tipis, kecil, dan juga imut. Sekaligus dia di bagian belakangnya itu dia masih glossy teman-teman, dan ciri khas Apple banget pada saat itu. Gimana menurut kalian? Kalian tertarik untuk beli di tahun 2024? Tulis aja di kolom komentar. Sekian review dari aku, moga-mogahan dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Dadah, sarangi.